Oke, kali ini kita akan bahas tentang Express ya. Nah, jadi Express ini apa sih? Kalau kita lihat di apa namanya? Ya, jadi dia tuh termasuk Node.js ya, Node.js web framework gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah framework dari Node.js ya, framework dari Node.js yang paling mudah gitu ya, paling minimalis lah intinya gitu. Ya, kalau kita misalkan lihat di sini, kita kan bisa lihat mudahnya seperti apa gitu ya. Jadi cukup install seperti ini ya, install. Nanti nextnya itu kita cukup pakai codingan seperti ini, udah jadi gitu ya. Oke, langsung aja. Eh, kita mulai ya. Jadi kita bikin dulu di sini misalkan eh, file ya, ya seperti ini ya. Nanti sebelum kita pakai itunya, kita bikin dulu di sini node npm init ya, npm init, jangan lupa. Oke, kita terlihat jelas di sini package JSON-nya ya. Kalau udah, nanti tinggal kita lihat di sini apa, npm install express. Oke. Nah, setelah itu kita coba menggunakan express-nya ya. Jadi cukup kita seperti ini aja, const express sama dengan require express ya. Terus di sini bikin add-nya ya, express. Nah, seperti ini udah nih. Nah, tadi kan di situ ada contoh portnya ya. Jadi kayak misalnya gini, const port ya. Misalkan di sini 3500 ya. Nah, lalu di sini kita bikin adalah sebuah rootnya, root maksudnya sebuah halaman ya. Dia halamannya berada di root mana, rute mana gitu ya. Nah, untuk bisa seperti itu kita menggunakan namanya method get. Jadi ini adalah metode. Jadi bagaimana dia merequest, cara dia request ke servernya seperti itu. Oh, caranya adalah dengan method get gitu ya. Nah, rutenya apa? Tinggal ditulis. Nah, kalau ini adalah slash, ini berarti dia adalah di halaman utamanya gitu ya, slashnya gitu. Kayak gitu. Nah, di sini koma. Nah, habis itu tinggal kita kasih yang namanya callback. Nah, callbacknya mempunyai dua parameter, yaitu request dan respond ya. Nah, request ini berarti adalah request dari si user ya ke dalam rute ini, gitu. Baru responnya apa seperti itu ya. Nah, berarti di sini kita contohkan misalkan responnya aja dot send di sini menjadi hello world ini. Nah, setelah itu kita buat seperti ini ya. Nah, nanti cara dia ngelisten ya, cara dia menggunakan portnya gitu ya, mengaktifkannya itu harus dengan seperti ini caranya nih. Port atau env proses dot env dot port. Nah, ini apa? Jadi gini, ini adalah
environment ya, environment. Nanti biasanya kita juga punya bisa pakai environment ya, bisa pakai environment ya. Tapi ini nanti kalau misalnya kalian ingin nge-push, maksudnya kalian ingin ngedeploy ke Heroku. Nah, ini penting kayak gini. Karena port di Heroku itu nggak statik kayak gini. Dia selalu berubah sesuai dengan env portnya si Heroku. Jadi ini penting ya. Kayak gini cara pemasangannya. Oke, kalau udah di sini kita callback. Nah, callback ini nggak perlu pakai ada nggak perlu ada parameter. Jadi cukup langsung di ini aja. Misalkan di sini port seperti ini. Nah, kalau di lokal ini biasanya jalan ya port ini. Misalnya kita nih 3500, dia jadi portnya 3500. Tapi kalau di Heroku itu nggak bisa statik, harus pakai portnya si Heroku gitu. Nah, portnya Heroku itu selalu berubah-ubah, jadi kita cukup membaca dari environment-nya si Heroku seperti itu ya. Nah, ini kalau udah gini langsung aja kita jalankan ya. Node server. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat contohnya, seperti ini ya. Nah, udah. Misalkan kita ada perubahan lagi nih. Misalkan contohnya ya, misalkan kita app.get, misalkan di sini slash kontak ya, kontak. Nah, function res.back ya. Di sini kita misalkan send juga sama, jadi kontak ya, kontak. Nah, maka di sini ada yang namanya ada root baru berarti kan, slash kontak. Nah, berarti gimana nih caranya kita lihat. Nah, jadi tinggal bilang aja di sini kontak. Nah, kenapa kayak gini? Karena jadi setiap ada perubahan simpan, dia nggak otomatis ya, dia nggak otomatis berubah ya kan. Berarti harus kita matiin dulu baru kita jalanin lagi. Nah, untuk cara kayak gini kan ribet ya, maksudnya setiap kali ada perubahan kita ini apa nih, send is not a function, kita res.send, maaf, rek kebalik, res. Oke, berarti harus dimatiin dulu ya. Oke. Nah, baru bisa kayak gini. Nah, untuk gimana caranya supaya setiap ada perubahan dia nge-reload otomatis gitu, kita install yang namanya nodemon ya, install dari npm namanya nodemon. Nah, kayak gini. Nanti kalau kita lihat di sini udah ada nodemon ya, satu. Oke. Kita coba lagi. Nah, kalau udah kayak gini. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalnya dia udah nodemon-nya udah keinstall ya, berarti nanti kita tinggal bilang di sini nodemon ya, server.js. Sebentar, ini
notmon ya, notmon. Coba kalau misalnya kita npm install min g notmon global ya. Kayak notmon. Oke, coba ini. Coba base. Notmon. Oke. Nah ini nggak kebaca nih, bentar ya. Notmon command not found. Oke. Oke, pakai sudo ya. Ini bukan, bentar. Sudo npm install ng false mpx notmon. Coba mpx. Oke. Oh ya ya. Oke. Berarti bisanya pakai itu ya. Bisanya pakai npx notmon ya, server langsung. Nah seperti ini ya. Kalau nggak bisa kayak tadi pakai npx ya, npx notmon. Nah biasanya kalian ini ada npx gitu, udah install npx biasanya udah bisa. Oke. Jadi kalau misalnya ada perubahan kayak gini, contohnya misalkan service ya, service ya, di sini function. Nah ini request respond. Oke. Nah ini berarti res.send adalah service ya, service. Oke. Nah jadi setiap perubahan lihat deh, dia nge-restart terus kan, kayak gitu ya. Kalau misalnya kita di sini service, nah bisa. Oke, seperti itu ya. Nah ini kan kalian kalau misalkan punya halaman kayak gini nih kayaknya kurang enak ya, maksudnya kalau misalkan cuma satu huruf gini kan, maksudnya satu baris huruf gini kan kurang bagus ya. Nah sebenarnya kalian bisa bikin halaman gitu ya, bikin satu halaman. Contohnya pakai misalkan gini, browse dot coba render ya, render seperti ini. Maka kalau kita lihat di ini, oke, nggak bisa kayak gitu.
Jadi kalau send ini kan dia cuma satu string ya. Nah, kalian bisa pakai yang namanya templating ya. Contohnya kayak gini, basic routing. Nah, ini seperti ini kan. Get, kalau itu metode get. Nah, kalau post pakai post ya. Seperti ini. Cuman ini harus bisa di apa namanya? Pakai postman biasanya. Oke. Terus coba kalau misalkan kita pakai EJS ya. EJS ini templating ya, templating untuk Node.js. Nah, seperti ini cara penggunaannya. Kalian bisa install di PowerShell ya. Nah, misalnya install ini npm install EJS. Nah, seperti ini ya. EJS nanti kalau udah tinggal panggil ya. Nah, ini berarti di sini harus ada template-nya, folder template. Nah, di sini ada file, misalkan di sini index.ejs. Nah, di sini seperti biasa ya. Kalian bisa bikin seperti ini ya. Nanti di sini misalkan misalkan di sini adalah home gitu ya. Home. Nah, di sini bikin H1 dan start. Dan nih ya. Misalkan kita manggil dia nih. Nah, kalau kayak gini gampang sebenarnya. Jadi tinggal kita bilang get started. Oke, bentar. Ini benar. People join EJS. Bentar. Nah, ini nih, developing template engine. Jadi ini set views ya, views. Oke. Berarti di sini kita jangan pakai ini deh. Kita pakai views di sini. Views. Benar. Nah, di sini kita setting aja. Setting di sini kopas ya untuk halamannya. Kayak gini. Ini views benar, view engine-nya. Nah, ini diganti jadi EJS harusnya.
gitu. Nanti di sini di res.send-nya kita coba indeks ya, koma misalkan, nah ini ikutin dari sini. Nah ini nih, misalkan katakan gini ya, kita kopas saja seperti ini. Nanti di sini dibilang people oke, indeks nih, berarti kan indeks di sini udah nih ya. Nah kita coba, oke bisa nggak kira-kira? Jadi di sini localhost 3500. Apa nih katanya? Oke, wait. Bukan send, tolong. Render bukan sih? Bentar. js.render, bentar. res.render, oh ya, res.render. Res.render. Nah, seperti ini. Nah, bisa nih ya. Nah, cuma kan tadi kita kirim nilai kan. Ini kan kita kirim nilai nih. Jadi ada people masuk sini. Nah, dia masuk ke dalam template ini kan harusnya gitu. Nah, gimana cara memunculkannya? Cara memunculkannya adalah dengan kita lihat. Nah, di sini kayak ada semacam codingan gitu ya. Codingan di dalam apa namanya? Template HTML-nya. Nah, bisa pakai ini. Ya. Tanda apa namanya? Tanda ini seperti ini. Persen ya. Nah, kalau kita coding di sini harusnya dia muncul nih. Misalkan kita kayak gini, persen ya, people dot for each ini sebentar. Oke, function user ya, function oke. Seperti ini. Nah, ini begini ya. Itu ditutup nggak sih? Nggak usah. Kayak gini. Nah, ditutup lagi seperti ini. Nah, nanti di sini tampilkan persen ya, persen seperti ini. Nah, di sini persen gitu. People for each person. Oke, kita lihat lagi. Oke. User dot name. Nggak usah, harusnya nggak usah sih. Oke, simpan di sini. Ini kita ganti jadi li. Nah, di sini ul ya.
UL sebentar. Oke, people ya, people bener. Udah coba ya. Nah, kayak gini. Ya, jadi kalau misalkan saya nambah nih, misalkan jadi Dimas di sini. Nah, nambah ya. Seperti itu. Oke. Jadi itu basic dari apa namanya? Express ya. Nah, kalau kita lihat ya, ada yang mau ditanyakan? Bedanya HBS sama EJS apa? HBS Hah? Tulis applet.listen kali. Jadi gini. Jadi kalau kalian punya aplikasi Express ya, biasanya API gitu. Ini kan dia ada gini kan, listen. Nah, ini ada port atau process.env gini ya. Oke. Itu bukan. Ya, jadi kenapa harus begini? Port atau ini kan ada kayak port atau proses env.port. Jadi gini. Yang kalian tahu di sini kan ini kan atau ya. Pipe itu kan atau gitu kan. Nah, contohnya gini. Contohnya ya. Misalkan saya punya JavaScript gini. Nah, misalnya file name sama dengan 18 misalnya. Nah, kayak gini. Nanti saya bilang gini, name ya atau age lebih dari 19, maka dia seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana kalau misalnya dia begini nih? Berarti tanda ini kan atau ya. Nah, name keisi atau age lebih dari 19 gitu. Misalkan ini kan atau kan, kalau dia atau berarti kalau misalnya dia salah satu benar, ya udah dia memenuhi syarat nih salah satu ke sini. Kalau dua-duanya name atau dan age harus lebih dari 19, nah berarti dia kalau ini dan ya berarti kan ini nggak memenuhi syarat nih, ini kan juga nggak memenuhi syarat nih. Nah, kalau nggak mau ini nggak memenuhi syarat salah satu, kalau dia pakai dan maka dia masuk ke sini. Tapi kalau salah satu atau itu nggak masalah pakai ini jadinya. Ini yang dijalanin di eksekusi kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita bisa konsol nih,
Nah ini cd not .js. Nah ini tesnya mana nggak ada, ini tesnya ada. Oh, coba not. Nah sudah dewasa. Karena atau walaupun dia namanya walaupun salah satu apa namanya syaratnya itu nggak dipenuhi seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Sama dengan ini kalau misalkan kalian di lokal ini yang kebaca. Kalau misalkan kalian push di Heroku ya, ngedeploy di Heroku, ini yang dibaca, bukan ini. Dia nggak bisa, portnya itu nggak bisa pakai statik, kita yang nonton nggak bisa. Kalau di Heroku harus pakai ini, yaitu environmentnya si siapa, environmentnya si Heroku kayak gitu ya, seperti itu. Handlebar middleware ya, middleware itu masih jauh sih pembahasan kita. Tapi kayak gini, middleware nih kayak gini. Contoh, misalkan kalian punya function. Contoh ya, misalkan kalian punya function apa ya? Helper. Nah ini function ya. Count kayak gini. Berarti ada function ya. Function count increment ya. Misalkan ada konsol ini. Itu kalau nggak salah, coba kalau middleware itu kita lihat ya di keterangannya. Middleware harusnya ada sih di sini. Nah ini middleware ya, jadi kayak gini. It's a function ya, jadi sebenarnya function bener. Nah ini contohnya ya, ini kan kita awalnya begini nih, bikin aplikasi. Nah kita bikin middleware itu MyLogan misalkan ya. Ya ini contohnya deh. Nah ini cuma gini doang nih, console count increment. Nah cuman dia tuh punya 3 parameter, harus punya 3 parameter, yaitu rect, rest, dan next kayak gini. Nah nextnya itu dipakai misalnya kayak gini, next gitu. Oke. Nah ini cuma begini doang nih kan, dia contoh doang nih. Next, to load the middleware function app use. Nah ini app use. Nah jadi middleware itu sebenarnya kita udah pakai sebenarnya. Ini pokoknya kalau ada kata app use di sini tuh itu middleware aja. Contoh kalau misalkan kalian pengen responnya itu semuanya pakai JSON.
Nah, itu dia kan kalau nggak salah pakai app dot apa tuh namanya? App dot use gitu kan. Nah, kalau ini contohnya ya, dari punya saya nih, pojok punya saya ini. Pokoknya ada kata app.use. Nah ini nih, app.use body parser ini sekian deng kayak gini. Terus di bawahnya itu nggak ada ya. Nah kayak gini, ini middleware. Sebenarnya salah satu contoh middleware gitu, ya. Kayak gitu. Oke. Nah misalkan tadi kita contohkan ini next ya. Nah di sini langsung kita bilang app.use kayak gini. Nah cuman dia dia di zone. Oke. Berarti harus pakai calls ya. Ini count. Nah countnya ini harus pakai require ya. Require count. Oke. Nah di sini langsung count kayak gitu. Nanti kalau misalkan udah coba apa ini, app.use request a middleware function. Nah ini bentar, ini kan dia require ya. Nah di sini harus pakai modul dot exports count increment. Sorry, ini kayak gini aja kali. Kayak gitu. Nah, nanti di sini, oke, bener count. Oke. Count increment. Modul export, bentar, modul export ya. Kayaknya bukan modul export ya. Sebentar, kalau oh iya benar sama aja. Modul export ya. Code increment benar, code increment nanti masuk jadi count. Oke. Kalau gini nggak bisa sih. Require. Atau gini deh, atau misalkan ini count, ini nggak usah, ini langsung ini. Oke, bisa. Nah, saat kita refresh, ini dia harusnya jalan. Ya, kira-kira gitu ya. Itu middleware. Ya, itu salah satu contoh middleware ya. Lihat di sini. Setiap kali kita nge-refresh dia jalan ini nih kan, kayak gitu. Nah, kenapa harus pakai next? Karena kalau nggak pakai next, dia itu bakal
berhenti gitu loh. Dia bakal muter terus gitu. Makanya dia harus pakai next gitu. Ya, itu salah satunya. Oke. Middleware udah kejawab ya. Jadi seperti itu. Lalu, apa sih tadi? Habis sih. Handlebar sama EJS. Oh, mungkin dia termasuk template ya? Saya nggak tahu sih. Oh ini, ini apa sih dulu namanya, bukan handlebar, namanya kumis itu loh. Kumis apa sih? Kayak gitulah. Ya, sama aja. Dia template engine gitu loh. Template engine. Cuman menurut saya lebih gampang EJS daripada handlebar gitu. Ya, dia template engine, dia EJS dengan tapi saya pribadi memang lebih suka gitu, lebih familiar dengan EJS karena mudah gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini kan kita get terus nih. Gimana kalau post? Misalkan app.post ya. Masuk ke kontak misalkan. Function seperti ini. Nah, nanti misalkan kita misalkan gini deh, dress.json, sini full, sini bar. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Berarti kita tinggal gimana cara ngakses kan, pakai yang namanya Postman. Gitu. Kita pakai ini ya, localhost 3000 slash kontak ya. Nah, ganti dengan post ya, jangan get. Apa ini? Oh, 3500, sorry. 3500. Nah, ini bubar ya. Kayak gitu. Jadi setelah dot ini dia adalah method ya. Apalagi ada pertanyaan? Masalah lebih baik atau enggak itu pribadi ya. Saya nggak bilang lebih baik, cuman saya lebih familiar. Nah, saya merasa itu lebih mudah gitu dengan EJS seperti itu. Ya kayak tadi lah. Ya kalau kalian biasa dulu pakai PHP, nah itu lebih gampang lah intinya gitu. Oke, tadi kita udah bahas middleware ya, middleware sedikit. Ya ini template engine ya, untuk bisa template engine. Nah ini juga tadi udah dibahas gimana cara mengirimkan. Ini kan sebenarnya nilai yang ada di yang ada di Express ke dalam EJS-nya ya. Kayak gitu. Ada yang bertanya lagi? Yaudah deh, oke. Tar lo. Oke, ini sebelum Heroku bentar. Ada yang namanya itu jadi tuh di sini tuh ada yang namanya .env ya, .env. Nah, kita sedikit aja belajar env dulu karena penting ini.
Sebenarnya jadi ada hubungannya sama ini, proses 2DMV ini ya. npm install .env ya. Nah, jadi env itu adalah, kalau kita lihat di sini. Nah, ini contoh project yang pernah saya buat ya. Nah, ini ada kayak gini .env. Nah, di sini ada config ya, config. Oke. Nah, jadi cara penggunaannya kita ikutin aja dari sini. Misalkan sama dengan require ya .env ya. Nanti kita bikin apa, .env .env .config ya, pakai function ini. Nah, jadi saya pengen bikin nih, ini kan .env. Nah, berarti saya bikin file sini .env kayak gini ya. Contoh, saya punya di sini hello ya. Di sini nilainya adalah word. Nah, saya punya .env ini dari kata environment ya, dari kata environment ya. Jadi biasakan kalau nilai-nilai kayak contoh misalkan database ya, atau misalkan nggak bisa ya, gini ya. Oh ya, kalau database itu di sini ya, biasakan di sini misalkan nanti DB name gitu ya. Nah, DB servernya apa gitu, itu biasakan dia taruh di sini di .env ini kayak gitu ya. Nah, terus biasanya apalagi contoh misalkan settingan-settingan kayak apa ya, encryption gitu ya, encryption dan sebagainya gitu. Usahakan taruh di file ini, jadi nggak statik, ada di coding seperti ini. Kayak ini kan dia port, langsung kayak gini kan, sebenarnya itu nggak boleh gitu. Nah, keutamaan dari .env ini ya, kita bisa akses nih filenya nih. Misalnya ini dia hello ya, hello word gitu ya, nilainya adalah word ya kan. Nah, kalau kita mau akses itu sebenarnya bisa kayak gini contoh. Misalkan di sini saya bilang console.log ya. Nah, kita tinggal bilang di sini proses.env. Bukan port, ingat, tapi dia adalah hello ya. Nah, lihat, kita di apa namanya, kan untuk konsol si proses env.hello ini kan ada di sini, ada di dalam get ya, get yang ada yang rootnya adalah home. Nah, bisa tinggal kita bilang gitu doang. Kalau kita refresh, nah di sini ada nih word gitu, ya. Jadi itu env-nya seperti itu. Termasuk di sini nanti ada apalagi, ada yang namanya port, misalkan port 4000. Nah, kalau misalkan kayak kan 4000 nih ya. Nah, kira-kira udah paham lah ya. Hello diakses oleh si server ini kan. Console log proses env.hello kayak gitu ya. Jadi maksud saya adalah ini juga sama gitu loh, env.port. Tapi nanti ya, nanti nih di kalau kita upload ke Heroku ya, yaitu apa namanya, dia
akan merefer pada INV-nya si Heroku, bukan punya kita gitu ya, kira-kira seperti itu. Oke, bentar ya, Heroku ya, saya udah kadang masih nggak sih Heroku. Tunggu ya, mungkin agak lama nih. Mantap ya. Masih ada. Oke. Mungkin saya buat lagi projectnya deh. Project apa aja? Yang namanya Man Express ya. Oke. Oh, salah. Nanti aja. App. Apa nih? Man Express apa? Man Aries Express. Oke, ini ya. Nah, berarti ini kita mesti harus ke Git dulu ya. Oke. Caranya kita Git ini dulu. Dah, berarti kan udah Git. Oke. Nanti tinggal di sini kita github.com, kita sign in dulu. Pakai ini aja. Oke, bentar ya. Oke. Oke, situ. Udah. Seperti biasa kita pastekan dulu ini. Jadi git remote add origin. Ini ya. Seperti git add biasa. Oh, nah ini yang nggak perlu adalah ini ya sebenarnya. Ini nggak perlu. Ini kita hapus dulu ya. Kita hapus.
Nah, berarti kita bikin dot git ignore ya. Git ignore. Nah, masukkan not modul. Jangan lupa ya, kalau kalian ini masukkan not modul dan dot env gitu. Nah, lihat deh, tadi kan hijau nih, sekarang jadi hitam. Jadi ini nggak akan masuk ke dalam git ya. Jadi usahakan not modul itu jangan sampai masuk ke git gitu. Oke. Sudah, habis itu kita git add ya, git add, git commit. Pertanyaannya kenapa env nggak boleh masuk ya? Kedua, biasanya env itu ada adalah isi dari settingan kita yang penting-penting gitu loh. Misalkan database, bayangin di situ kalian masukkan database password ya kan ke dalam env. Maka kalian nanti orang-orang kalau dia reponya public bisa ngelihat .env-nya apa gitu. Dan itu fatal sekali untuk keamanan ya. Jadi usahakan .env itu jangan masuk ke dalam git juga gitu. Ini udah masuk ya, itu tinggal git push ya, origin main. Bisa sih, aduh, master ya, kira-kira seperti ini. Oke, kalau udah masuk berarti di sini juga udah masuk. Dan nih, kalau udah berarti nanti kita pasangkan ya ke dalam itu. Terus pipeline ini deployment method using GitHub. Ini merge express. Search dulu. Nah, ini connect ya, connect. Oke, deploy branch. Tunggu aja. Udah sukses. Nah, kita lihat ada error kah? Kamu harusnya enggak ya, soalnya udah di setting seperti ini. Biasanya nih kesalahan pemula ya, kesalahan itu adalah portnya itu enggak seperti ini. Nah, jadi dia terhitung error gitu. Logs port listen in 3500. Tawa aja kamu. Aduh, ini kenapa nih? Ini karena code. Oke. Di sini error, bentar. Wait. Misalnya 3500.
bind to port within. Ini nih masalahnya nih. Kemarin itu catatannya gimana sih? Proses env ini kan, env dot port ya. Oke, kita pakai gitu aja deh, nggak boleh, jangan pakai ini nih. Jadi gini, proses env dot port ya, proses dot env dot port ya. Nah ini kalau pakai ini atau enggak pakai port gitu ya. Nah ini sama aja, kita kopas, jadi jangan ini dong ya. Nah simpan, git add lagi, git commit, update. Nah udah nih, kalau udah balik lagi ke itunya, ini di oke, baik. Kok kesini sih? Sebentar, berarti ini masuk ke open app, deploy, coba deploy branch. Di sini view logs, pasiennya itu taruh ini kan udah ada. Ini nggak masuk. Oke, masih dulu ya.
Wait, wait. Okay. Oh, I see. Port hostnya juga sama ya. Oke, oke. Localhost atau 000, bentar ya. Ini kan port, berarti sama hostnya ya. Proses .env .host ini ya, hostnya 000 atau jangan gini deh, berarti ini localhost no 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 ya, sama sih sebenarnya. Host atau segini. Oke, coba ya. Oke, coba lagi. Harusnya masuk di sini. Deploy. Oke. Udah. Nah, ini port listen in 34560. Harusnya udah bisa sih. Bentar. Oke, kita lihat di sini. Waduh, kenapa lagi nih? Stopping all process. Yuk. Lah, kayak ini.